Baik Pak, selamat pagi Pak. Baik, perkenalkan, saya Dr. Elizabeth sebagai dokter yang menjaga poliklinik pada pagi hari ini. Sebelumnya dengan Bapak siapa? Dengan Bapak Adi. Baik Pak Adi, pada pemeriksaan hari ini kita akan melakukan pemeriksaan toraks ya Pak. Untuk sebelumnya, apakah Bapak bersedia? Karena pemeriksaan ini mungkin agak sedikit tidak nyaman untuk Bapak. Bersedia dulu. Baik Pak, untuk sebelumnya Bapak bisa mempersiapkan diri dulu. Saya akan mencuci tangan dalam langkah dulu ya Pak. Baik Pak. Baik Pak, untuk pemeriksaan pertama kita akan melakukan pemeriksaan inspeksi leher dulu ya Pak. Untuk sebelumnya permisi ya Pak, saya akan melihat bagian leher Bapak. Apakah Bapak bisa respirasi biasa? Baik Pak, tidak ada penunjukan dari otot sternocleidomastoidnya, artinya normal ya Pak. Baik Pak, untuk selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan inspeksi regiotoraks ya Pak. Untuk sebelumnya permisi ya Pak, saya akan melihat pergerakan dada Bapak. Baik Pak, untuk garis-garis anatomisnya normal ya Pak, simetris juga kiri dan kanan. Baik, diameter anterior posteriornya dengan anterior lateralnya normal. Baik Pak, apakah Bapak bisa menarik nafas? Saya akan melihat terdapat benjolan atau tidak. Baik, tidak terdapat benjolan. Dada Bapak juga normal, tidak cembung atau tidak retraksi. Untuk ruang interkostalnya juga normal ya Pak. Untuk bentuk dadanya normal ya. Iya, bagian rectus dadanya tidak ada penonjolan atau mirip chest barrel chest atau pigeon chest. Iya, normal. Kelainannya tidak ada pada tulang juga, tidak miring ya Pak atau skoliosis. Baik, pulsasi apex ya normal ya Pak. Untuk inspeksinya sejauh ini normal ya Pak. Baik Pak, untuk pemeriksaan selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan palpasi leher ya Pak. Untuk sebelumnya permisi ya Pak, ini mungkin agak tidak nyaman. Saya akan memegang bagian fossa jugularis atau di bagian samping trakea dengan samping otot sternocleidomastoid Bapak. Permisi ya Pak, saya tekan. Akan menekan trakea Bapak ke kanan Bapak ya Pak. Permisi ya. Baik, untuk selanjutnya juga baik Pak, trakea Bapak normal ya Pak, tidak bergeser kanan maupun ke kiri ya Pak. Baik Pak, untuk pemeriksaan selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan palpasi regiotoraks anterior ya Pak. Permisi ya Pak, untuk pemeriksaan kali ini saya akan meletakkan jempol Bapak di bawah sini Pak. Tangan saya, baik Pak. Apakah Bapak bisa mengembangkan dada Bapak dengan menarik nafas yang panjang? Baik Pak, bagus. Hasilnya simetris ya Pak, tidak ada penonjolan ke kanan atau ke kiri. Untuk selanjutnya kita akan periksa yang sama, namun saya akan menempelkan tangan saya. Bapak bisa bilang apa yang akan saya bilang, nanti saya akan memberikan instruksinya. Baik Pak, permisi ya Pak, saya akan menempelkan bagian sisi ulnar saya di atas ini Pak. Apakah Bapak bisa bilang satu-satu? Satu-satu. Baik Pak, permisi ya Pak, di sini juga. Apakah Bapak bisa bilang 55? 55. Baik, di bagian sebelah sini juga, apakah Bapak bisa bilang 77? 77. Baik Pak, terima kasih Pak. Dari hasilnya getaran Bapak normal ya Pak, yaitu tidak redup atau normal, terasa getarannya. Jadi tidak ada terdapat cairan atau massa seperti tumor ya Pak di dalamnya. Baik Pak, untuk selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan palpasi regiotoraks anterior ya Pak. Untuk sebelumnya permisi ya Pak, saya akan meletakkan tangan kanan saya mulai dari garis depan dada Bapak ya. Nanti
berarti sampai ke arah apex bagian jantung ya Pak. Permisi ya Pak, saya taruh di sini. Baik Pak, saya akan raba lagi di sini. Baik Pak, permisi ya Pak, sampai di apex jantung. Baik Pak, untuk dari hasil pemeriksaannya ini tidak terdapat adanya getaran abnormal atau tidak terdapat adanya massa ya Pak. Baik Pak, untuk pemeriksaan selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan perkusi regiotoraks anterior. Untuk sebelumnya permisi ya Pak, saya akan menaruh jari saya di bagian sini. Saya akan menaruh jari saya di bagian mikrofaskular sini Pak. Saya akan membandingkan dinding toraks bagian kanan Bapak dengan kiri Bapak ya Pak. Permisi ya Pak, saya mulai dari kanan. Permisi ya Pak, saya ketuk ya Pak. Baik Pak, permisi ya Pak. Saya akan membandingkannya dengan kiri Bapak ya Pak. Permisi ya Pak. Kiri satu. Baik, untuk perbandingan kiri dan kanan Bapak semuanya sonor ya Pak, yang berarti semuanya terisi dengan udara. Untuk selanjutnya kita akan menentukan batas paru dan hati Bapak ya melalui perkusi. Saya akan melakukan perkusi dari bertahap dari atas sampai bawah. Permisi Pak, saya ketuk dari atas untuk menentukan di mana letaknya. Baik, di sini ada sudah jadi redup. Apakah Bapak bisa menarik nafas yang dalam dan ditahan? Saya akan melakukan perkusi lagi. Baik, sudah menjadi sonor kembali. Permisi Pak, saya ini sampai di bawah. Baik Pak, sudah ada redupnya juga. Baik Pak, jadi di antara kedua yang tadi ada redup yang menjadi sonor lagi. Baik Pak, normal ya Pak. Untuk hati Bapak tidak terdapat adanya pembesaran lobus hepar atau hati Bapak, yaitu ukuran hati Bapak normal ya Pak. Baik Pak, untuk selanjutnya kita akan melakukan perkusi regiotoraks anterior ya Pak. Permisi ya Pak, saya akan pertama menentukan batas kanan jantung Bapak. Permisi ya Pak, saya akan melakukan perkusi dari atas. Baik, sudah terdapat suara redup. Saya taruh dua jari saya ke atas ya Pak. Baik, saya perkusi ke arah medial ya Pak. Ya Pak. Baik Pak, dari sini sudah terdapat suara redup. Ini adalah batas kanan jantung atrium kanan Bapak ya Pak. Baik Pak, untuk selanjutnya kita akan menentukan batas kiri jantung. Permisi ya Pak. Permisi ya Pak, saya akan perkusi dari bagian baik, permisi ya Pak, saya akan melakukan perkusi dari linea aksilaris Bapak bagian chassis mesin ya Pak. Permisi ya Pak. Baik Pak, sudah ada suara redup. Ini adalah batas kiri jantung Bapak, yaitu apex dari jantungnya ya Pak. Baik Pak, untuk selanjutnya kita akan menentukan pinggang jantung Bapak. Permisi ya Pak, saya akan melakukan perkusi dari ICS 3 Bapak ya Pak. Dari clavicular Bapak, mencari ICS 3 dulu Pak. Baik Pak, saya perkusi ke arah-arah medial ya Pak. Baik Pak, sudah terdengar suara redup.
Baik Pak, yang jadi bagian sini itu ada pinggang jantung Bapak, yaitu appendix atrium kiri dari jantung Bapak. Semuanya normal ya Pak, sesuai letaknya masing-masing. Baik Pak, untuk pemeriksaan selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan auskultasi regiotoraks anterior Bapak. Untuk pemeriksaan kali ini saya akan melakukan pemeriksaan menggunakan stetoskop Pak. Untuk selama saya menempelkan stetoskop, apakah Bapak bisa melakukan inspirasi dan ekspirasi perlahan-lahan? Baik Pak, permisi ya Pak. Baik Pak, permisi. Siapa? Saya taruh di kiri Bapak. Baik Pak, terdengar suara nafas Bapak tiap tempat, itu suaranya vesikular ya Pak, yaitu normal ya Pak. Untuk selanjutnya saya akan melakukan hal yang sama dengan stetoskop, membandingkan vertimus suara Bapak. Pada pemeriksaan kali ini apakah Bapak nanti bisa mengucapkan kata-kata seperti 1, 1, 2, 2, 3, 3 dan seterusnya. Baik Pak, bisa lihat lagi. 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9. Baik Pak, bisa saya akan menaruhnya di bagian kiri Bapak ya Pak. Bisa ulangi lagi, bisa sebutkan 1, 1, 2, 2 dan seterusnya. 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 9, 9, 10. Baik Pak, saya dapat mendengar suara tiap ucapan kata-kata Bapak dari stetoskop yang berarti normal ya Pak. Baik Pak, untuk selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan auskultasi regiotoraks bagian anterior ya Pak. Untuk posisinya Bapak ya seperti ini, supinasi dengan kepala sedikit lebih tinggi. Baik Pak, saya akan menempatkan stetoskop saya ya Pak. Ini siapa? Bagian ICS 2 kanan Bapak. Mendengarkan katup aorta Bapak ya Pak. Ini siapa? Baik Pak, dengan posisi yang sama saya akan melakukan di bagian kiri saya akan menempelkan untuk mendengar katup pulmoner Bapak. Baik Pak, permisi Pak, saya akan mencari ICS 5 Bapak bagian kiri. Baik, permisi Pak, saya akan mendengar bagian suara 1 Bapak, bagian katup tricuspid Bapak. Baik Pak, permisi Pak, saya akan menempatkan stetoskop saya lagi di bagian ICS 5 Bapak, di bagian midclavicular Bapak ya, masih di bagian kiri. Dan untuk mendengar suara 1 penutup katup mitral. Baik, selanjutnya saya akan memiringkan badan Bapak sedikit ke bagian kiri Bapak. Saya akan menggunakan bel untuk mendengar bagian apex Bapak untuk mendengarkan suara 3 atau murmur mitral Pak. Permisi Pak, saya baik, normal ya Pak, tidak terdapat suara 3 atau suara murmur pada mitral.
Baik Pak, untuk pemeriksaan selanjutnya kita akan melakukan inspeksi regiotoraks bagian posterior Bapak ya. Bisa dengan posisi duduk, dengan tangan juga menempel di bahu dan menyilang. Permisi Pak, saya akan melakukan inspeksi toraks bagian posterior Bapak. Baik, garis anatominya Bapak normal, simetris, dan diameter anterior posterior Bapak dengan anterior lateral Bapak normal ya Pak. Tidak ada benjolan, normal, tidak cembung atau retraksi. Ruang interkostalnya juga normal. Bentuk dada ya normal, tidak ada abnormalitas seperti pigeon chest atau barrel chest. Tidak ada kelainan lain juga. Bentuk ya baik, tulang belakangnya tidak skoliosis ya Pak, tidak miring. Baik Pak, untuk selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan palpasi regiotoraks ya Pak. Permisi ya Pak, atau Bapak bisa inspirasi dan respirasi secara normal Pak. Permisi ya Pak, saya akan lakukan di bagian kosta 10 Bapak. Baik Pak, permisi ya Pak. Baik, normal ya Pak, simetris dan tidak ada pembengkakan di satu daerah. Permisi ya Pak, selanjutnya saya akan menggunakan sisi ulnar kedua tangan saya membandingkan vokal suara Bapak di bagian atau getaran dan getaran Bapak akan dirasakan di bagian sisi ulnar saya. Bapak bisa mengikuti instruksi saya. Bapak bisa bilang 1122 sesuai instruksi saya. Permisi ya Pak. Apakah Bapak bisa bilang 11? 11. Baik, bisa bilang 22. Baik, 22. Baik, bisa bilang 33. 33. Baik, bisa bilang 44. 44. Baik, getarannya bisa dirasakan ya Pak. Artinya tidak adanya getaran yang lemah, itu normal ya Pak. Baik Pak, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan perkusi regiotoraks posterior Pak. Permisi ya Pak, saya akan menempelkan jari saya di bagian ICS 1 Bapak. Saya akan ketuk ya Pak. Permisi ya Pak, saya akan membandingkannya kiri dengan yang kanan Bapak. Baik. Baik. Permisi ya Pak. Di bagian kanan Bapak juga. Permisi Pak. Baik, untuk selanjutnya saya akan melakukan perkusi yang sama. Saya akan menentukan batas diafragma Bapak ya saat Bapak respirasi. Permisi ya Pak, saya akan ketuk dari atas sampai bawah untuk menentukan batasnya. Baik Pak, apakah Bapak bisa tarik nafas dan ditahan? Tarik nafas dalam dan ditahan. Baik Pak, selanjutnya saya akan perkusi bagian lateral pundak Bapak ke medial, ke arah medial untuk menentukan apex paru Bapak ya, atau chronic isthmus. Permisi ya Pak, saya akan mengetuk. Baik, sampai terdengar suara sonor. Baik, terdengar suara sonor di bagian sini ya Pak. Baik, akan saya tandai. Baik, saya akan mengetuk lagi dari pangkal leher Bapak ke arah lateral hingga terdengar suara duduk lagi. Baik, ini normal ya Pak, lebarnya yaitu 5 cm. Permisi Pak, saya akan lakukan di bagian kanan juga dari lateralnya. Baik, dari sini, permisi Pak, saya akan lakukan yang sama dari pangkal leher Bapak. Baik, normal ya Pak, untuk ukuran apex parunya Bapak, dua-duanya normal. Untuk selanjutnya
auskultasi regiotoraks posterior Bapak ya Pak. Pada pemeriksaan kali ini saya akan menggunakan stetoskop lagi ya Pak. Baik Pak, apakah Bapak bisa inspirasi dan ekspirasi secara perlahan Pak? Siapa? Dan siapa? Saya lakukan di kanan juga. Baik, terdengar suara nafasnya tiap tempat ya Pak, dan suaranya vesikular juga bagus, artinya normal. Untuk selanjutnya saya akan melakukan hal yang sama dengan stetoskop. Namun pada pemeriksaan ini saya membandingkan frenitus suara Bapak atau vokal Bapak di kanan dan kiri juga ya Pak, dengan cara Bapak mengucapkan kata-kata. Contoh 1, 1, 2, 2, 3, 3 dan seterusnya. Permisi ya Pak, saya tempelkan, Bapak bisa bilang 1, 1, 2, 2 dan seterusnya. Apakah Bapak bisa bilang 1, 1? 1, 1. Ya, bisa bilang 2, 2 juga Pak. 2, 2. Baik, bisa bilang 3, 3. 3, 3. Baik. Bisa bilang 4, 4. 4, 4. Baik, bisa bilang 5, 5. 5, 5. Bisa bilang 6, 6. 6, 6. Bisa bilang 9, 9. 9, 9. Baik, di kanannya juga ya Pak, permisi ya Pak. Bapak bisa bilang 7, 7. 7, 7. Apa Bapak bisa bilang 3, 3. 3, 3. Apa Bapak bisa bilang 5, 5. 5, 5. Baik. Bisa Bapak bilang 1, 1. 1, 1. Bapak bisa bilang 7, 7. 7, 7. Baik, terus Pak, apakah Bapak bisa bilang 5, 5? 5, 5. Baik, bisa bilang 7, 7 lagi. 7, 7. Baik Pak, saya bisa mendengar suara Bapak terdengar di stetoskop dengan normal, yaitu baik Pak, normal ya Pak. Saya akan melaporkan hasil dari pemeriksaan kali ini ya Pak. Baik Pak, kita sudah melakukan pemeriksaan fisik toraks, dimulai dari inspeksi leher, palpasi, bagian anterior toraks, dan juga di bagian posterior toraks. Semua dapat disimpulkan dari hasil pemeriksaan fisik ini, Bapak sepenuhnya normal ya Pak. Baik, terima kasih banyak Pak.